warahmatullahi wabarakatuh. Kudrat dan iradat. Kudrat itu sifat yang paling tinggi, sifat kodim, sifat yang paling awal. Kudrat itu sifat yang tidak diduakan atau sifatnya cuma satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga, termasuk makhluk manapun juga. Kudrat itu adalah merupakan sifat kodim, sifat yang paling awal, sifat yang mengandung dan bermakna kuasa. Kuasanya Allah, maka Allah memberikan kuasa kepada hambanya. Jadi kita pun memiliki kuasa, tetapi kuasanya kita karena kuasanya Allah. Kuasa Allah itulah yang meliputi kuasa hamba. Kuasa Allah yang meliputi kuasa hamba itulah yang disebut dengan kudrat. Oleh karena itu yang menyangkut kudrat masuk di dalam rukun iman. Wal qadri wa syarrih minallah. Jodoh, rizki dan maut adalah merupakan kudrat Allah. Tiga rahasia ini tidak bisa dijamah dan tidak bisa dimiliki, bukan menjadi kuasa hamba, tetapi kuasa total. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iradat sama juga dengan kuasa, sama dengan kudrat, tetapi ada perbedaan bahwa iradat itu masih memiliki campur tangan daripada kuasa manusia, masih memiliki kehendak dan keinginan manusia. Ada perbedaan antara keinginan kita dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan untuk mengambil ballpoint, tetapi justru keinginan itu bukan keinginan Allah, kehendak bukan kehendak Allah, bukan iradat Allah, bukan kudrat Allah. Itu adalah merupakan kudrat milik hamba, kudrat kita. Hanya yang membuat tangan ini mengangkat ballpoint, kemampuan menggerakkan tangan ini menjadi bergerak, itulah yang disebut dengan kehendak Allah, itu yang disebut dengan kudrat. Sementara nafsu syahwat kita untuk memindahkan ballpoint itu dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain, itu merupakan keinginan namanya. Itulah yang disebut dengan keinginan hamba atau kudrat hamba atau iradat hamba. Jadi ada sisi perbedaan bahwa kudrat itu semata-mata kodim, awal, milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang memang bersumber laduni. Contoh misalnya kalau kita dingin, tangan kita gemetar, kemudian tidak bisa kita tahan tangan itu gemetar, maka itu adalah merupakan kehendak Allah yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan tidak bisa kita kuasai. Tapi sesuatu yang memang dari syahwat dan nafsu kita bisa atur dan kita bisa kendalikan, itulah yang disebut dengan kudrat milik hamba, iradat milik hamba, kehendak hamba, keinginan hamba. Mudah-mudahan bisa dapat dicerahkan dan bisa terfahami insyaallah. Secara hakikatnya maka kudrat itu termasuk nur Muhammad. Kudrat iradat itu adalah sifat 20, sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nur Muhammad. Maka kalau nur Muhammad telah menyatu, menyinggahi, menyinari, meliputi seluruh elemen jiwa, seluruh elemen jasad jasmani kita, maka kudrat Allah kudrat hamba, iradat Allah iradat hamba. Hamba sudah tidak lagi berkehendak, hamba tidak lagi beriradat, hamba sudah mati total. Yang berkehendak adalah Allah, berkudrat adalah Allah. Af'al atau praktek kehidupan dalam berkehendak, mengamalkan kehendak, mengamalkan iradat adalah Allah semata. Karena yang dimaksud dengan hamba ini sudah menjadi insan kamil, insan yang sempurna, makhluk yang sempurna. Sebab dia telah ditutupi baik jasad maupun jiwanya oleh nur Muhammad. Ditutupi baik jiwa maupun jasadnya oleh sifat 20. Ditutupi oleh baik jasad maupun jiwanya oleh sifat kudrat, sifat kehendak, iradat, sifat nur Muhammad, sifat zat Allah. Insya Allah seperti itu. Belajar mengenal diri